Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaidul Waridi dengan nomor Indo Mahasiswa 858 406 931. Pada kesempatan ini kami akan melaksanakan kegiatan praktikum IPA dengan judul percobaan, yaitu sifat dari cahaya. Adapun tujuan dari kegiatan percobaan ini adalah pertama, yaitu mengenal berbagai sifat cahaya, seperti cahaya itu dapat merambat lurus, dapat dipantulkan, serta cahaya itu dapat menembus benda bening. Yang kedua adalah melatih kemampuan observasi dan berpikir secara ilmiah. Baik, pada kesempatan kegiatan praktik ini, adapun alat dan bahan yang kami gunakan, yang pertama nanti ada di sini adalah senter. Terus di sini kami sudah menyiapkan yaitu cermin datar, dan berikutnya 3 buah kertas karton atau kertas tebal. Nanti masing-masing akan diberi lubang kecil, ya, di tengah digunakan untuk menunjukkan bahwa cahaya itu dapat merambat lurus. Selanjutnya nanti ada kertas buram atau ada plastik, ya, buram seperti ini yang nanti kita akan gunakan, serta beberapa nanti bahan, ada kayu juga di sini, ya, yang sudah kami siapkan untuk kegiatan praktikum uji coba nanti. Selanjutnya seperti yang disampaikan tadi, yaitu beberapa benda yang tembus cahaya. Seperti tadi yang kami tunjukkan, ada yaitu plastik transparan, ya, atau kaca yang berwarna buram, serta nanti ini ruangan yang kami gunakan, dan insya Allah nanti bisa juga ini menjadi semi gelap untuk membantu memperjelas arah cahaya. Dan adapun landasan teori dalam kegiatan praktikum ini adalah bahwa cahaya itu adalah energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata manusia. Jadi cahaya ini memiliki beberapa sifat penting yang dapat diamati melalui kegiatan percobaan sederhana. Beberapa sifat utama dari cahaya antara lain, yang pertama yaitu adalah cahaya dapat merambat lurus. Jadi cahaya bergerak dalam garis lurus jika tidak ada yang menghalangi. Hal ini dapat diamati saat cahaya melewati lubang-lubang sejajar atau saat sinar matahari menembus celah yang sempit. Yang kedua adalah cahaya itu dapat dipantulkan. Ketika cahaya mengenai permukaan mengkilap seperti cermin, ya, cahaya tersebut akan dipantulkan kembali. Pantulan cahaya mengikuti hukum pemantulan, yaitu di mana sudut datangnya sama dengan sudut pantulnya. Serta cahaya dapat menembus benda bening. Benda seperti kaca atau air, ya, memungkinkan cahaya melewatinya. Jadi sifat-sifat ini disebut dengan transparansi. Namun benda buram seperti kayu tidak dapat ditembus cahaya. Sedangkan benda tembus cahaya seperti plastik, buram hanya memungkinkan sebagian cahaya itu melewatinya. Jadi pemahaman tentang sifat cahaya sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam penggunaan cermin, kaca, dan alat optik. Melalui percobaan langsung, kita dapat mengembangkan pemahaman ilmiah kita serta keterampilan observasi dan analisis secara sederhana dan menyenangkan. Baik, untuk itu demikian sebagai awal dari kegiatan praktikum kita ini. Untuk langkah-langkah proseduralnya, untuk langkah-langkah prosedural pelaksanaannya, kita akan praktikkan secara seksama. Baik, pada kegiatan pertama ini kita akan melakukan atau mengamati sifat cahaya yang mampu merambat lurus. Oleh karena itu, untuk kegiatan percobaan kami sudah menyusun alat-alat peraganya sedemikian rupa, yakni berupa senter yang mengeluarkan sumber cahaya atau sebagai sumber cahaya. Berikutnya ini adalah kotak
ya yang telah kami lubangi di bagian tengahnya, yaitu 2 buah lubang yang posisinya sejajar. Serta bisa diperhatikan, nah ini hasil dari perambatan atau pantulan cahaya yang mampu merambat lurus dari kedua buah lubang yang sejajar tersebut. Maka sekali lagi, dari hasil mengamati sifat cahaya yang merambat lurus dilakukan dengan menyusun sebuah kertas karton ya yang masing-masing telah dilubangi sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelumnya. Sumber cahaya yang berupa senter sekali lagi bahwa sumber cahaya berupa senter diarahkan melalui lubang kartun yang pertama. Pengamatan ini dilakukan terhadap keberhasilan cahaya melewati lubang tersebut, di mana kedua lubang karton ini berada pada satu garis lurus yang sama, sehingga cahaya dapat melewati semuanya. Sebaliknya, jika salah satu kertas karton atau posisinya tidak sejajar atau keluar dari garis lurus, maka cahaya tidak dapat menembus ketiganya atau menembus kedua lubang tersebut secara bersamaan. Sekali lagi, bisa diperhatikan sumber cahaya, lubang karton, ini lubang karton yang kedua yang posisinya sejajar, serta hasil dari pantulan. Maka bisa kami simpulkan bahwa hal ini menunjukkan bahwa cahaya dapat merambat dalam lintasan yang lurus. Selanjutnya, untuk menguji sifat pemantulan cahaya, sumber cahaya kami arahkan pada permukaan cermin datar dengan sudut tertentu seperti yang terlihat di depan kami. Kami sudah menyiapkan senter dan satu buah cermin datar. Coba kita perhatikan hasil dari kegiatan percobaan kami ini. Lampu senter kami arahkan ke cermin datar dengan sudut tertentu dan kita lihat hasil dari pantulan cahayanya. Nah, maka hal ini bisa kami simpulkan bahwa pengamatan yang dilakukan terhadap arah pantulan cahaya yang keluar dari permukaan cermin dengan mengubah sudut datang cahaya, diperoleh bahwa sudut pantul cahaya juga berubah mengikuti hukum pemantulan sudut, yaitu sudut datang sama dengan sudut pantul. Maka fenomena ini memperkuat pemahaman bahwa cahaya dapat dipantulkan oleh permukaan mengkilap. Terakhir, untuk mengetahui kemampuan cahaya menembus berbagai jenis benda, kita akan melaksanakan percobaan dengan mengarahkan cahaya senter. Dengan mengarahkan cahaya senter ke 3 jenis benda yang sudah kita siapkan. Yang pertama, di sini ada plastik transparan. Oke. Berikutnya ini ada botol ya berisi air, botol bening yang berisi air.
transparan serta kayu ya. Nah, baik, dari ketiga jenis benda ini kita akan lakukan percobaan. Yang pertama, kita arahkan cahaya ke botol bening yang berisi air. Kita perhatikan. Nah, kita pantulkan cahayanya dan ternyata cahaya bisa menembus benda bening tersebut. Bisa dilihat selanjutnya, plastik transparan apakah dapat menembus juga? Ya, bisa menembus. Namun hanya di sini kalau kita perhatikan intensitas cahayanya berkurang. Selanjutnya benda yang terakhir. Ini kayu yang cukup tebal. Kita arahkan cahaya senternya. Apakah mampu menembus? Oh, ternyata tidak mampu menembus ketebalan kayu. Baik, dari kegiatan praktik ini bisa kami simpulkan bahwa, kami ulangi bahwa untuk mengetahui kemampuan cahaya menembus berbagai benda atau berbagai jenis benda, kita telah melaksanakan kegiatan percobaan dengan mengarahkan cahaya senter ke 3 jenis benda yang sudah kita siapkan, yaitu pertama botol transparan yang berisi air, terus selanjutnya adalah plastik buram, dan selanjutnya yaitu kita menyiapkan kayu. Dari pengamatan tersebut terhadap intensitas cahaya yang berhasil menembus benda tersebut menunjukkan bahwa cahaya mampu menembus benda bening dengan baik. Menembus sebagian benda tembus cahaya atau benda bening, serta tidak dapat menembus benda yang buram atau benda yang cukup tebal seperti kayu yang kita gunakan sebagai media tadi. Maka dengan demikian prosedur ini memberikan bukti empiris yang jelas mengenai sifat dasar cahaya, yaitu yang pertama bahwa cahaya mampu atau dapat merambat lurus, yang kedua cahaya dapat dipantulkan, dan yang terakhir cahaya menembus benda bening sesuai dengan teori yang berlaku.